Selamat malam Pak Stan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Strategic Audit Report tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini anggota kelompoknya ada Kamelita dan Luis. Dan kami memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk karena PT Indofood merupakan salah satu perusahaan consumer good terbesar di Indonesia dan memiliki produk yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, produknya tuh ada berbagai macam seperti Indomie, Indomie dan lain sebagainya, hingga produk nutrisi bayi. Dan hampir semua produk pernah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, melalui presentasi ini kami membahas tentang sejarah perusahaan, visi misi, dan lain sebagainya untuk mengulas tentang strategi audit report. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk menilai apakah strategi yang diterapkan Indofood sudah efektif atau belum dan dalam pertahanan secara perusahaan. Untuk di slide kali ini kami akan membahas tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri ini berdiri pada tahun 1990 yang awal berdiri dengan PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Pada tahun 1994, perusahaan berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sejak awal Indofood menerapkan strategi bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang artinya perusahaan tidak hanya memproduksi makanan, tetapi juga mengelola bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke seluruh Indonesia. Strategi integrasi ini memberikan keunggulan strategis karena perusahaan memiliki kontrol lebih besar terhadap kualitas produk, efisiensi biaya, dan ketersediaan pasokan. Dalam perjalanannya, Indofood terus memperluas usahanya ke berbagai segmen seperti mie instan, dairy snack, minuman, dan agribisnis. Perusahaan juga berhasil melakukan ekspansi ke pasar internasional, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan solusi pangan terkemuka. Berikut ini adalah visi dan misi PT Indofood, yaitu visi adalah menjadi perusahaan solusi pangan terkemuka yang berkelanjutan. Nah, kata solusi pangan menunjukkan bahwa Indofood ingin memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh. Nah, sedangkan kata berkelanjutan menegaskan bahwa pertumbuhan perusahaan harus mampu dipertahankan dalam waktu jangka panjang. Lalu ada misi perusahaan, yaitu menyediakan produk pangan berkualitas, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, nilai-nilai perusahaan terdiri dari disiplin, integritas, respect, bersatu, keunggulan, dan inovasi. Secara strategis, nilai-nilai ini sangat penting karena membentuk budaya organisasi yang kuat dan budaya perusahaan yang konsisten akan mendukung kualitas produk, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dalam perubahan pasar. Oke, next ada produk. Indofood sendiri memiliki beberapa produk yang sangat luas. Contoh produknya seperti ada yang ada pada gambar tersebut, yaitu ada Popmie, ada Indomie, ada Supermie, ada Sarimi, ada Kitato, Kitela, Indomilk, Promina, dan Sun. Dengan produk-produk tersebut itu mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan instan, makanan ringan, produk susu, minuman, hingga makanan bayi. Secara strategi sendiri, diversifikasi produk memberikan keuntungan yang besar banget bagi perusahaan ini. Pertama, perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Lalu kedua, risiko bisnis menjadi lebih kecil. Ketiga, Indofood sendiri dapat menjangkau berbagai segmen konsumen dari anak kecil hingga orang dewasa. Selain itu, kekuatan merek yang tinggi menciptakan loyalitas pelanggan yang menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif dalam perusahaan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang external factor evaluation, yaitu matriks ini digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan merespon peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Peluang utama Indofood antara lain pertumbuhan pasar makanan dan minuman, yaitu meningkatnya tren konsumsi produk instan, ekspansi pasar internasional, dan digitalisasi distribusi serta pemasaran. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku, persaingan industri yang sangat ketat, perubahan regulasi pemerintah, serta tekanan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Lalu untuk total
IFI Indofood adalah 2,80. Karena nilai ini berada di atas rata-rata yaitu 2,5, dapat disimpulkan yaitu bahwa Indofood cukup efektif dalam memanfaatkan peluang dan dalam menghadapi ancaman. Yaitu secara strategis, hal ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next, matriks IFE, Internal Factor Evaluation untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam matriks IFE ini digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Kekuatan utama Indofood itu adalah merek yang sangat kuat, jaringan distribusi yang luas, ada diversifikasi bisnis juga, dan yang terakhir adalah skala ekonomi besar. Tapi untuk PT Indofood sendiri memiliki kelemahan, yaitu pertama ada ketergantungan bahan baku impor, yang kedua itu ada margin tertekan biaya, lalu ada kompleksitas manajemen, ada inovasi yang masih belum rata, sehingga total skor IFE Indofood sendiri ada pada angka 3,20. Skor ini menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan yang sangat kuat, yaitu artinya kekuatan yang dimiliki oleh Indofood itu masih jauh lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Secara strategi sendiri, kondisi ini memberikan dasar yang sangat baik bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan menghadapi persaingan yang ada pada setiap perusahaan. Selanjutnya ada matriks COWS PT Indofood. Matriks PT Indofood digunakan untuk merumuskan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu yang pertama ada ekspansi produk ke pasar nasional dengan memanfaatkan brand kuat seperti Indomie dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada inovasi produk, mengikuti tren makanan yang instansi global dan preferensi konsumen. Lalu yang kedua ada WO atau Weakness Opportunity, yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan import bahan baku dengan meningkatkan sourcing lokal. Lalu yang kedua meningkatkan inovasi produk berbasis riset pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga ada ST, yaitu Strength Trade. Yang pertama manfaatkan skala ekonomi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi menghadapi tekanan inflasi. Dan kedua memperkuat jaringan distribusi dan penetrasi pasar untuk menghadapi persaingan industri atau FMCG. Dan yang terakhir ada WT atau Weakness Trade, yaitu yang pertama diverifikasikan pemasok bahan baku untuk mengurangi resiko fluktuasi harga dan gangguan pemasok. Lalu yang kedua ada restrukturisasi operasional dan penyederhanaan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, dari seluruh alternatif strategi SO dinilai paling tepat karena kondisi Indofood saat ini sangat kuat dan memiliki banyak peluang dan pertumbuhan. Untuk strategi formulation and justification, untuk berdasarkan hasil analisis yang kami dapatkan di analisis IFE, dan TOWS, Indofood ini berada pada posisi strategis yang sangat kuat. Kondisi menunjukkan bahwa perusahaan ini berada pada kuadran grow and build. Artinya strategi yang paling sesuai adalah strategi pertumbuhan. Sehingga strategi tersebut itu dapat dilakukan melalui ekspansi pasar internasional, inovasi produk, transformasi digital, serta peningkatan efisiensi operasional. Sesuai dengan Annual Report 2023 juga menunjukkan bahwa Indofood masih mencatat pertumbuhan penjualan dan laba yang sangat stabil. Secara strategis, keputusan untuk terus bertumbuh sangat rasional karena perusahaan memiliki sumber daya, merek, dan jaringan distribusi yang mendukung. Next. Selanjutnya ada pasar internasional Indofood. Indofood telah berhasil menembus pasar internasional. Produk-produknya juga dipasarkan ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Indomie menjadi salah satu produk global yang paling terkenal dan menjadi motor utama ekspansi internasional. Lalu keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indofood tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.
Secara strategis, ekspansi internasional membantu perusahaan memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar di Indonesia. Selain itu, keberhasilan meningkatkan citra produk Indonesia di pasar dunia. Next, strategi ekspansi global. Strategi utama yang digunakan oleh Indofood ini menggunakan Foreign Direct Investment, yaitu FDI. Melalui strategi ini, Indofood membangun fasilitas produksi di luar negeri seperti yang ada di negara Nigeria. FDI memberikan beberapa keuntungan yang strategis, yaitu yang pertama, perusahaan dapat memproduksi lebih dekat dengan pasar konsumen. Lalu yang kedua, biaya logistik dan distribusi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, perusahaan dapat menyesuaikan produk dengan selera lokal. Lalu keempat, Indofood memiliki kontrol penuh terhadap operasional dan kualitas produk. Dalam jangka panjang, strategi ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan ekspor saja. Ada tantangan global atau PESTO. Walaupun peluang global sangat besar, Indofood juga mampu menghadapi berbagai tantangan. Indofood beda. Oke. Selanjutnya ada tantangan global atau PESTO. Yang pertama, walaupun peluang global sangat besar, tetapi PT Indofood juga mampu menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, dari aspek ekonomi, fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi laba perusahaan. Lalu yang ketiga, ada perbedaan daya beli antar negara juga menuntut strategi harga yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, ada logistik internasional yang tinggi dapat menekan margin keuntungan. Nah, selain itu, setiap negara memiliki regulasi budaya dan preferensi konsumen yang berbeda. Secara strategis, kondisi ini menurut Indofood untuk memiliki manajemen risiko yang baik, fleksibilitas. Oke. Secara strategis, kondisi ini menuntut Indofood untuk memiliki manajemen risiko yang baik, fleksibilitas strategi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dengan adanya penjelasan tadi, untuk seluruh kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi analisa hasil audit PT Indofood Sukses Makmur sendiri, itu PT Indofood Sukses Makmur sendiri itu memiliki posisi strategis yang sangat kuat dengan skor IFE sebesar 3,20 yang menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan yang sangat solid. Lalu ada skor EFE yang sebesar 2,80 menunjukkan bahwa perusahaan cukup baik dalam respon peluang dan ancaman eksternal. Dan strategi yang paling tepat bagi Indofood adalah grow and build, yaitu dengan terus melakukan inovasi produk, ekspansi global, transportasi digital, dan efisiensi operasional. Dengan kekuatan merek, jaringan distribusi, dan diversifikasi bisnis yang dimiliki, Indofood memiliki potensi yang besar untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.